Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah Ekonomi Teknik ini, saya sebagai dosen pengampunya, Fadwa Maghfura, atau biasa disebut Bu Wawa, akan memperkenalkan dulu apa sih itu. Oke, di bab 1 ini, introduction tentang engineering economic analysisnya adalah bahwa ilmu ekonomi teknik ini biasanya dipakai pada proyek-proyek teknik dan digunakan oleh para insinyur untuk mencari solusi terbaik dari setiap permasalahan yang ada. Oke, kita masuk ke introduction-nya. Di sini foto yang kalian lihat di cover di slide awal itu adalah perintis ekonomi Arthur M. Wellington. Di abad 19, dia berasal dari Amerika, seorang insinyur sipil di bidang keahlian perkereta-apian. Nah, di awal mula abad ke-19 ini timbul ekonomi teknik. Apa sih itu ilmu ekonomi teknik dan kenapa kalian sebagai mahasiswa teknik mesin khususnya, kenapa harus belajar ekonomi teknik? Ya, oke, kita bahas satu persatu. Ya, karena di sini ketika kalian menghadapi suatu permasalahan, ya, misalnya di sini contohnya kalian dapat proyek deh, ya, proyek membangun ini apa, misalnya pengeboran, ya. Oke. Nah, sebelum kalian terima proyek itu, pasti kalian membutuhkan 5M ya, man, money, mesin, material, dan market biasanya ya. Oke. Nah, 5M ini harus kalian pikirkan dulu sebelum kalian menerima proyek pengeboran ya. Misalnya pengeboran untuk di daerah Kalimantan untuk minyak ya, di mana tanah di sana mengandung minyak. Nah, kalian dikasih proyek supaya mengebor tanah tersebut. Nah, untuk itu pasti kalian butuh seorang ahli ya, ahli pengeboran ya. Nah, di sini kalian kan nanti tidak asal terima aja orang-orang yang eee, tidak punya pengalaman, terus kalian terima untuk mengebor, itu pasti tidak mungkin ya. Maka solusinya bagaimana? Solusinya dengan cara ekonomi teknik ya, eee, maksudnya gini, secara ekonomi teknik, kalian tidak mungkin menerima orang yang tidak bisa bekerja ya, sehingga nanti akan menimbulkan kerugian ya. Oke, manusianya ini atau para ahlinya ini kalian buka lowongan dulu kan di awal, lalu di-interview, dilihat pengalamannya, kalau misalnya sudah eee, fix baru diterima ya untuk mengerjakan proyeknya. Lalu yang kedua adalah uang. Nah, uang ini juga menjadi masalah dalam suatu proyek ya. Karena kalian harus berpikir, apakah menggunakan uang sendiri, modal sendiri ataukah meminjam dari bank atau mencari investasi dari luar ya. Luarnya itu baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Yang tentunya ini juga nanti ujung-ujungnya ke ekonomi teknik. Pembagiannya berapa persen ya kalau untuk investasi atau kalau misalnya uangnya meminjam di bank, pengembaliannya bunganya berapa persen, ya seperti itu. Lalu permasalahan yang ketiga di sumber daya ini adalah mesin. Nah, di sini kalian juga pasti memikirkan mesin apa yang kira-kira cocok untuk mengebor tanah di sana, tetapi juga speknya itu sesuai dengan kondisi tanah yang ada di sana, ya. Juga dengan kondisi kedalaman tanahnya, ya. Eee dan mesinnya juga nggak mungkin kalian pasti asal beli ya. Dipikirkan juga mesinnya, mesin yang bagus ya, tetapi harga juga terjangkau. Yang berikutnya adalah material. Nah, untuk material di sini kan pasti kalian juga memikirkan material yang dipakai untuk mengerjakan proyek tersebut. Nah nah, kenapa sumber daya ini terbatas? Ya karena itu tadi yang disebutkan oleh saya, manusianya harus dicari dulu, uangnya juga harus dipikirkan, mesinnya harus dicari spek-speknya, materialnya juga dipikirkan, materialnya mau beli ekspor apa impor ya, dan seterusnya. Ini adalah yang disebut ekonomi teknik. Lalu yang kedua, mengapa timbul ekonomi teknik? Ya, karena kesempatan itu sangat beragam.
Maksudnya kesempatan apa? Kesempatan menerima manusia. Manusia juga yang expert, maksudnya insinyur-insinyur yang berpengalaman juga banyak. Tetapi kan kalian di sini tidak asal pilih ya. Itu. Lalu uang juga sumbernya juga bermacam-macam. Jadi kalian harus memikirkan. Mesin juga banyak mereknya, banyak jenisnya ya. Material juga seperti itu. Nah, lalu kesempatan yang sangat beragam inilah yang harus kalian pikirkan ya. Juga ada lagi yang disebut kesempatan beragam seperti misalnya kalian selain dapat proyek pengeboran, kalian juga dapat proyek yang lain ya. Misalnya proyek untuk membuat produk apa gitu ya dalam jumlah yang sangat besar ya, jumlah unitnya. Nah, kan nggak semua proyek dalam waktu bersamaan kalian bisa terima kan dengan sumber daya yang terbatas ya. Jadi misalnya kalian dapat proyeknya 2 saat ini. Proyek untuk pengeboran dan proyek untuk membuat ini misalnya apa ya, wiring, tahu wiring kan untuk yang jaring-jaring untuk menutupin jalan tol ya. Nah, dengan manusia yang jumlahnya tenaga kerja kalian yang terbatas, uang yang terbatas ya, dan mesin juga harus mesin yang berbeda. Kalian saat ini misalnya belinya mesin bor, untuk bikin bikin mesin wiring kalian kan harus memikirkan ya, mesinnya gimana, harus beli baru atau kita subkon keluar. Nah di sinilah timbul ekonomi teknik. Kenapa sih Bu Owo dari tadi bilangnya ekonomi teknik, hubungannya apa? Karena ekonomi teknik itu selalu hubungannya dengan profit ya. Kalian itu nggak akan mau mengerjakan sesuatu yang tidak ada profitnya, betul kan? Nah, maka disinilah timbul ekonomi teknik. Lalu kapan kita menggunakan ilmu ekonomi teknik ini? Nah, itulah tadi ketika untuk membandingkan alternatif-alternatif yang ada. Seperti contohnya tadi menerima proyek yang mana ya, dua-duanya diterima atau salah satu aja gitu. Atau keputusan investasi, misalnya kalian tidak mengerjakan proyek tapi kalian subkon keluar ya, menginvestasikan keluar ya, itu juga harus dipikirkan. Nah, dan evaluasi inilah yang harus kalian, evaluasi kesempatan ini yang kalian harus pertimbangkan. Selanjutnya, masalah yang dapat diselesaikan dalam ilmu ekonomi teknik ya. 1, masalah sangat penting dan memikirkan pemikiran dan usaha yang serius ya. Seperti tadi ya. Jadi nggak asal ditawarin terima ya. Nggak dipikirkan lagi, ditawarin oke, saya sanggup diterima ya. Jangankan profit kalau kalian asal terima. Balik modal atau BIP pun nanti tidak. Malah yang ada kalian nanti rugi. Jadi harus dipikirkan. Lalu yang kedua, masalahnya juga tidak dapat diselesaikan dalam benak kita. Maksudnya hanya dipikirkan sesaat, oke proyeknya saya terima. Tidak, tapi harus dengan analisis tertentu. Nah, di sini nanti ada yang namanya analisis dengan studi kelayakan atau dengan kita juga pakai software Microsoft Project ya. Lalu juga ada accounting-nya ya, software untuk accounting, menghitung keuangan dan lain-lain ya. Oke. Lalu yang ketiga, masalah tersebut memiliki aspek ekonomi yang cukup penting dalam pengambilan keputusan ya. Jadi semuanya ini harus benar-benar dipikirkan dari segi ekonomi tekniknya ya. Ekonomi teknik itu lagi-lagi adalah profit dan uang ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi tentang pengambilan keputusan elementer. Contoh kasusnya, di sini kalian mendapatkan proyek ya untuk membuat produk sebesar 3 juta unit. Oke, di mana nanti kalian butuh biaya materialnya per unitnya 40 sen dan biaya tenaga kerjanya 15 sen per unit. Nah, selain itu kalian juga harus butuh peralatan atau mesin, harganya $500.000 ya. Oke, ordernya dapatnya 3 juta. Nah, lalu ada alternatif lain. Jika untuk mencapai setengah jumlah order, ada metode manufaktur yang baru ya, yang bisa mengurangi biaya material. Yang tadinya material itu 40 sen per unit, di sini kalau pakai metode baru menjadi 34 sen per unit. Lalu biaya tenaga kerjanya yang tadinya 15 sen menjadi 10 sen per unit. Tetapi metode baru ini juga membutuhkan tambahan
peralatan senilai $100.000 ya. Oke, nah di sini nih, ini metode metode yang lama, ini metode yang baru. Oke, jika semua peralatan habis selama proses produksi, maksudnya peralatannya tidak ada nilai sisanya. Mesin-mesinnya sudah nggak bisa dipakai lagi, jadi hanya langsung bisa, dijual pun harganya jatuh ya. Dan juga ada biaya lain lagi, yaitu 250% biaya tenaga kerja, ya. Kenapa keluar 250%? Misalnya kalian memakai tenaga outsourcing atau tenaga yang hanya dibutuhkan pada saat proyek aja, setelah proyek selesai, sudah lepas kontrak ya. Oke, apakah penggantian cara itu akan menghasilkan tambahan laba? Nah, pertanyaannya maksudnya adalah apakah kalian memakai metode yang lama ya, yang hanya pakai satu mesin saja, atau kalian memakai metode baru, jadi memakai tambahan mesin lagi $100.000 ya. Oke, di sini kita ambil solusi secara ekonomi teknik. Oke, untuk alternatif A, pakai metode yang lama. Oke, di sini biaya materialnya kan tadi 500.000 order ya, berarti 1,5 juta unit dikali 40 sen karena material ya. Lalu kita hitung juga biaya tenaga kerjanya ada 1,5 juta unit dikali 15 sen dan biaya lainnya tadi yang outsourcing 250% ya, dikali biaya tenaga kerjanya. Maka biaya totalnya adalah $1.387.500. Ini kalau memakai metode yang lama. Sedangkan jika memakai metode yang baru, ada penambahan alat, yaitu $100.000. Lalu biaya materialnya menurun menjadi 34 sen per unit dikalikan setengah jumlah order, dan biaya tenaga kerjanya turun menjadi 10 sen per unit dikali setengah jumlah order, dan biaya lainnya juga turun ya, 250% dikali biaya tenaga kerjanya. Maka untuk alternatif B ini, metode yang baru, biaya totalnya hanya $1.135.000. Nah, mana yang kalian pilih? Tentunya yang biaya lebih rendah. Di mana-mana kalau untuk biaya operasional pasti memilihnya yang lebih sedikit untuk pengeluaran biayanya. Jadi kalau itu adalah 1.300.000 sekian, yang B-nya 1.135.000 sekian, maka tentunya alternatif B lah yang menjadi pilihan terbaik. Oke, itulah materi 1.1 di bab 1 ekonomi teknik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.